Bang Saud Situmorang, dan ada peneliti dari Pusat Kajian Anti Korupsi PUKAD Universitas Gadjah Mada, Mas Zainur Rohman. Selamat pagi, Mas Zainur, Bang Saud. Selamat pagi, Mas Timothy. Terima kasih atas waktunya bersama kami. Bang Saud, ini memang kemarin apa yang dilakukan oleh teman-teman dari yang ex KPK ini, termasuk juga Bang Saud di dalamnya, ini tampaknya memang memusatkan demonstrasi tersebut kepada tindakan terhadap Firly Bahuri. Nah, kalau kita bicara soal kasus yang terakhir ini, Bang, mengenai bocornya dokumen, tidak ada yang bisa dilakukan sebelum semua terbukti, tidakkah begitu, Bang Saud? Kalau begitu, apa langkah yang harus diambil pada saat ini untuk benar-benar mengklarifikasi mengenai kasus ini, apa yang terjadi, siapa yang terlibat, dan lain-lain, Bang Saud? Bang Saud? Kedengeran ya? Ya, Bang Saud, apakah dengar suara saya? Ada public announcement ini. Kedengeran ya? Halo Bang Saud, bisa mendengar suara saya? Ya bisa, yang penting bisa dengar di situ ya. Oke, nah Bang Saud, saya ulang lagi pertanyaan saya. Ini kan demonstrasi memang ditujukan khususnya untuk Firly Bahuri, tapi belum ada apapun yang bisa dilakukan sebelum memang itu terbukti. Ini kan kita ada pernyataan dalam video tadi yang mengatakan bahwa ini dokumen dapat dari Pak Firly, tapi kan ini pun harus dibuktikan, Bang Saud. Apa yang harus dilakukan pada saat ini? Ya saya bilang itu tetap ya, karena kan indikasi awalnya sudah ada. Dan itu kan pidana ya, kalau kita bicara pasal 36 itu kan sudah jelas bahwa itu kan undang-undang KPK itu nggak boleh Anda ketemu langsung tidak langsung, kan disebutnya yang memberikan. Nah, kalaupun dikatakanlah tidak langsung, dia juga termasuk kategorikan membocorkan. Jadi pasal 36 itu udah jelas, langsung tidak langsung Anda tidak boleh berhubungan dengan orang yang ada kaitannya dengan perkara yang sedang kita tangani. Pasal 36 itu mengatakan begitu. Terus pasal 65-nya itu dijelaskan, itu hukumannya 5 tahun itu. Pasal 65 itu. Gitu Mbak, Mas Timothy. Jadi harus pembuktiannya harus yang dilakukan oleh kepolisian kah, atau menurut Anda cukup di Dewas kah, atau bagaimana? Ini kan deliknya bukan aduan, jadi sebenarnya tanpa laporan juga sebenarnya tanpa laporan kita juga, walaupun nanti hari ini akan ada laporan lagi ke Polda atas nama teman-teman yang kemarin, nah setelah mati nanti kita juga akan ke sana, tapi saya kurang tahu jam berapa. Yang pasti memang karena indikasinya cukup kuat gitu ya, semua ada video beredar segala macam itu. Wah ini kali ini kalau kita lolos juga nih, saya nggak ngerti negeri ini kayak gimana. Ini pimpinan pemberantasan korupsi Indonesia loh. Dan yang diharapkan dari Dewas bagaimana? Tanggapan setidaknya dari Dewas bagaimana sejauh ini, Mas Saud? Ya saya skeptik terhadap dia karena dia bagian dari masalah. Kemarin kan penuh justifikasi yang mengatakan bahwa undang-undang itu ada persoalan krusial. Itu cerita lama yang sering diomongin di DPR. Saya bilang use your imagination lah, logika, argumentasi, logika hukum dan seterusnya. Ada orang dikeluarkan kan, kemarin konteksnya dua kita laporkan itu. Endar yang dibuang begitu saja, yang menurut saya tidak ada tanggung jawab Dewas sama sekali. Padahal sebenarnya Endar itu masih hukum, sebenarnya dia nggak usah laporan kita pun mereka bisa panggil ketua KPK-nya, itu ada anak buah kamu terlantarkan gimana, kamu etik nggak seperti itu kan gitu. Jadi dua subjek itu kita laporkan kemarin. Jadi kalau kita tanya, Mas Timothy tanya apa ini bermanfaat, saya skeptik karena kemarin kan ada kasus LPS kan udah pidana lolos begitu aja gitu. Dan kemarin dia bilang bahwa ini masalah kami ini hanya masalah etik, kami nggak ngurusin soal pidananya. Lo gimana? Etik yang nggak benar itu kan ujungnya pidana gitu. Jadi perlu justifikasi yang nggak jelas. Yang saya sebutkan ini kan ujung sebenarnya undang-undang KPK itu yang bikinnya amburadul semuanya gitu loh, Mas Timothy. Oke, Mas Zainur, mungkin Anda bisa berbagi pandangan khususnya dari PUKAD UGM, karena KPK ini kan memang harus menjadi saat ini yang terdepan dalam pemberantasan korupsi dengan beberapa kasus yang saat ini meliputi, ya, beberapa sudah ditentukan juga terhadap ketuanya. Bagaimana PUKAD UGM juga atau Anda juga pribadi menilai posisi KPK dalam cara menyelamatkan KPK? Perlukah KPK dalam saat ini dalam posisi harus diselamatkan, mengingat ini saja sampai ketua-ketua sebelumnya sudah turun gunung lah, begitu Mas Zainur? Ya, sebenarnya semua kejadian akhir-akhir ini sudah diprediksi sejak awal di tahun 2019-2020
ketika yang pertama rekrutmen pimpinan KPK periode saat ini, di mana Firly Bahuri seorang ex-deputi penindakan KPK yang dijatuhi dengan sanksi etik berat pengembalian ke Polri akhirnya terpilih menjadi ketua. Dikombinasikan dengan revisi Undang-Undang KPK 30 2002 menjadi Undang-Undang 19 2019 yang penuh dengan mutilasi kewenangan-kewenangan KPK. Nah, waktu itu penolakan dari masyarakat itu sangat luas. Kenapa? Karena indikasi ini semua adalah upaya untuk menghancurkan KPK itu memang sangat kuat. Ya, memasukkan orang-orang bermasalah ke dalam KPK itu kan akan membuat KPK hancur dari dalam. Dan kemudian mempreteli kewenangan-kewenangan KPK itu kan kemudian menghilangkan keampuhan KPK, efektivitas KPK di dalam melakukan pemberantasan korupsi. Nah, ketika kemudian sekarang kasusnya terkuak satu persatu, ya menurut saya sih tidak ada satupun aktivis atau ahli atau pakar atau bahkan ex KPK sendiri yang kemudian kaget begitu. Ini hanya tunggu soal waktu saja. Dan yang sangat disesalkan adalah kenapa kejadiannya sangat parah ya. Kejadian yang soal dugaan pembocoran bagian materi dari penyelidikan itu menurut saya sudah sangat parah. Kenapa sampai bocor gitu loh? Ya orang mau membocorkan itu oke lah. Kenapa sampai terkuak ke publik itu? Kenapa tidak profesional sekali nih transaksi kebocorannya gitu kan? Nah, kalau dilihat dari video yang beredar, ini sangat kuat dugaan ini. Dugaan ini sudah bukan lagi desas-desus. Ada video pengakuan dari orang yang memiliki dokumen tersebut yang dia bukan merupakan insan KPK. Artinya dugaan telah terjadinya kebocoran informasi dan bahkan dokumen penyelidikan itu ini tinggal ditindaklanjuti oleh institusi penegak etik yaitu Dewan Pengawas dan institusi penegak hukum, dalam hal ini ya Kepolisian Republik Indonesia. Kenapa? Karena itu tindak pidana, ya juga tentu sekaligus ada pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik ini melanggar Perdewa 1 2020, Perdewa 1 2 2020. Dua-dua ada pelanggaran di sana bahwa larangan untuk menyebarkan rahasia jabatan. Tentu ini adalah rahasia jabatan. Juga ini adalah pelanggaran pidana. Pertama tentu ini adalah obstruction of justice. Pasal 21 Undang-Undang Tipikor. Yang kedua ini pasal 36 Undang-Undang KPK, yaitu berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pihak yang berperkara. Yang ketiga ini juga pelanggaran pidana, yaitu memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini juga merupakan pidana. Jadi pidananya sangat banyak. Nah, dugaan pidana ini tentang siapa yang melakukan itu bukan sesuatu yang sulit untuk ditelusuri oleh aparat penegak hukum maupun oleh institusi penegak etik di internal KPK yaitu Dewan Pengawas. Ini itu kan mudah. Ini tidak bisa dilihat sekedar sebagai kebocoran begitu ya istilahnya. Jadi bukan hanya sebuah kebocoran informasi. Kalau yang tadi dari Anda ungkap tadi, banyak sekali memang pasal-pasal yang bisa melingkupi kesalahan ini. Ini memang harus dilihat sebagai sebuah kasus tersendiri yang sangat-sangat penting. Sebuah lembaga yang menjadi pegangan negara untuk pemberantasan korupsi ternyata ditemukan ada unsur kesengajaankah di situ untuk membocorkan informasi tersebut sehingga ini harus ditangani dulu sebelum KPK ini bisa benar-benar beroperasi, dipercaya untuk beroperasi lagi. Apakah segenting itukah Mas Zainur bahwa selesaikan dulu nih, ini kok bisa ada dokumen segenting ini dan diduga karena tersebut tadi namanya diduga melibatkan pihak tertinggi dalam organisasi tersebut sehingga ini harus segera diselesaikan, harus menjadi salah satu prioritas penting penegakan hukum negara ini, begitu? Betul Bang Timothy. Tanpa ada pemrosesan secara tuntas terhadap perkara ini, maka ya legitimasi perkara-perkara di KPK itu menurut saya akan turun drastis. Begitu juga tingkat kepercayaan publik terhadap KPK itu akan turun drastis. Selama ini Bang Timi, di kalangan para aktivis, di kalangan tertentu yang selama ini berinteraksi dengan isu korupsi, informasi-informasi itu berseliweran tentang dugaan
kebocoran perkara gitu ya, kebocoran informasi gitu ya. Nah, saat ini informasi kebocorannya itu didukung oleh alat bukti yang sangat jelas. Beredar video pengakuan dari pihak yang pegang dokumen bocor itu. Nah, ini kan kemudian sudah saatnya. Ini kemudian harus ditindaklanjuti sampai berujung kepada penegakan hukum pidana. Karena equality before the law. Jangan karena misalnya perbuatan pidananya dilakukan oleh penegak hukum dengan kekuasaan yang sangat tinggi kemudian tidak tersentuh hukum. Nah, kebocoran informasi penyelidikan itu sangat berbahaya. Yang pertama, itu bisa menggagalkan proses pengungkapan perkara secara keseluruhan. Misalnya, pihak-pihak yang diduga calon tersangka itu bisa melarikan diri, bisa menghilangkan alat bukti, bisa mempengaruhi saksi-saksi, bisa melakukan upaya kasakusuk di belakang, menyiapkan sejumlah uang, menghubungi backing politik, dan seterusnya. Yang kedua, bisa membahayakan keselamatan para petugas KPK sendiri. Udah ada banyak kejadiannya di zaman Pak Saud dulu, kalau tidak salah juga ada yang sampai dipukuli penyelidik KPK karena informasi bocor. Yang ketiga, ini juga bisa menjadi ruang untuk transaksi. Sebenarnya kebocoran itu atas motif apa begitu ya? Motif apa sih orang membocorkan informasi yang bersifat rahasia yang menjadi tugas baginya untuk menyelesaikan perkara itu dan juga untuk menjaga rahasianya. Ya, yang dikhawatirkan adalah adanya transaksi-transaksi. Nah, transaksi itu kan bisa saat ini, bisa juga masa depan, bisa juga transaksinya bukan ditransaksikan dengan sejumlah uang, dengan sejumlah pengaruh, dengan sejumlah dukungan dan lain-lain, itu bisa juga gitu. Nah, sehingga namanya kebocoran informasi penyelidikan itu sangat serius levelnya. Saya mengatakan kebocorannya ya kalau dilakukan oleh aparat penegak hukum itu selevel dengan treason, selevel dengan pengkhianatan kepada negara, Bang Timothy. Baik, Bang Saud, benarkah bahwa kita memang harus melihatnya kurang serius nih, kita bukan harus, tapi kita melihatnya kurang serius, kita harus melihatnya lebih serius lagi seperti yang saya katakan tadi. Apakah Anda setuju bahwa KPK sampai saat ini seperti kata Mas Zainur tadi memang akan jadi pertanyaan mengenai kasus apapun yang ditangani KPK sebelum kasus sebesar ini yang membawa nama pemimpin KPK ini diselesaikan, dijelaskan secara hukum? Ya, jadi sekali lagi saya harus menjelaskan ya, bahwa kalau kita katakan bahwa ada 3 hal yang dilanggar mulai dari undang-undang KPK sendiri dengan undang-undang pemberantasan informasi, dan itu bukannya delik aduan. Jadi saya pikir ini harus jelas untuk ditindaklanjuti sebelum kita bicara kalau low trust ini, kepercayaan rendah ini untuk bisa kemudian menimbulkan lagi kepercayaan publik supaya memang mereka perform. Jadi sekali lagi dengan 3 hal yang dilanggar itu sudah sangat fatal itu, dan saya pikir itu menjadi sebuah ancaman pemberantasan korupsi di negeri kita, yang menurut saya kalau memang itu hanya diselesaikan seperti periode LPS pada tahun berapa itu yang diduga berhubungan dan juga ada gratifikasi, ini saya nggak kebayang lagi deh kalau itu terjadi seperti yang kejadian sebelumnya. Nah, oleh sebab itu saya mengatakan mari kita sama-sama, dan saya percaya institusi yang menangani ini dalam hal ini kepolisian, mereka fokus nanti untuk ini. Dan saya menjadi orang yang paling menyesal berpanas-panas di tengah puasa, walaupun saya nggak puasa kemarin, tapi teman-teman yang sudah senior turun tangan terus kemudian yang nggak di follow up, kita harus berbuat apa lagi gitu. Kira-kira gitu. Kalau tadi Anda mengatakan tidak terlalu berharap banyak pada Dewas karena pelanggaran-pelanggaran yang sebelumnya pun tampaknya tidak terlalu dianggap serius begitu. Paling tidak hukumannya lah, sanksinya tidak terlalu serius gitu. Apakah memang berada di tangan kepolisian? Benar-benar kita harus melihatnya kepada kasus hukum saja kalau begitu. Tidak mungkin kita melihat akan ada perbaikan dari sisi etik di dalam KPK sendiri.
Iya, ya, dari Dewas yang menerima kami kemarin mengatakan begitu. Jadi dari Dewas itu yang menerima kita kemarin, mereka mengatakan seperti itu. Mereka bukan nggak ngurusin urusan pidananya gitu. Urusan pidana itu bisa di tempat lain. Saya bilang ini kan pidana itu di depannya etik itu di belakangnya pidana. Jadi Iya. kalau bukan hukum dari Dewas itu sudah lari gitu. Jadi nggak jelas itu. Oke, baik. Kita akan jeda sebentar, Bang Saud dan juga Mas Zainur. Kami masih akan kembali lagi dengan pembahasan selanjutnya usai jeda berikut ini. Tetap bersama kami sampai Indonesia Pagi.